Baik, bersama kami adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang studi di Istanbul ya, di Kayseri. Saya di Kayseri. Nah, ini adalah Mas Hakikul Reskianta. Dari mana? Tulungagung. Tulungagung itu bahasa Arabnya adalah Ansorul Adim. Ansorul Adim. Coba silakan cerita. Ini Mas Hakikul ini dulu dari Gontor. Terus sekarang ini lagi studi apa? Saya alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Zat sudah hampir masuk tahun keempat ini Zat di Turki. Saya di kota Kayseri. Kalau Kayseri itu terkenal dengan gerbang utamanya dinasti Seljuk Zat. Oh, Seljuk. Hampir 3 tahun di Kayseri. Saya studi di teknik lingkungan. Jenjang S1 Zat. Mohon doanya biar cepat selesai, cepat untuk next stepnya. Amin. Ini ada lagi Fajar ini dari Rize. Betul, Rize. Ya, Aslinya aslinya Lampung. di Lampung. Coba maskernya diangkat lagi, taruh di matanya. Di matanya. Tutup dong. Ya, silakan dikenalkan. Ya, assalamualaikum. Nama saya Fajar Wahyu Utomo, asal dari Lampung. Sekarang sedang melanjutkan studi S1 di Turki, di kota Rize, di Recep Tayyip Erdogan University, di jurusan Ilahiyat atau bisa dibilang Suludin ya. Suludin. Ya. Tahun terakhir lah insya Allah. Di Rize itu perbatasan dengan negara Georgia. Oke. Dan ada lagi satu lagi, silakan dikenalkan Ustadz Fauzan. Ini S2 ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Fauzan dari Makassar. Dari Makassar. Baru mulai S2. Baru datang kemarin. S1-nya di mana? Satunya di Kairo. Di Kairo. Oh, alhamdulillah di Kairo. Al-Azhar ya. Di Al-Azhar. Jurusan apa di Al-Azhar? Di Al-Azhar jurusan Syariah Islam. Syariah Islamiyah. Sebelum di Azhar di mana? Di Gontor. Di Gontor. Alhamdulillah. Tahun berapa di Gontor? Alumni tahun 2014. 2014. Ya, baik. Tadi ada lagi satu lagi, nanti kita lihat ya. Kenapa kok melanjutkan ke sini, Ustaz Fauzan? Cari pengalaman dan Cari pengalaman atau cari ilmu? cari lo juga. Cari istri? Enggak. Gampang gitu. Oh gitu, baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi dulu syariah ya, syariah 4 tahun di sana. Sama daurah setahun. Sama, berarti 5 tahun. Daurah apa itu? Daurah bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, baik. Di situ juga ada, kita bisa melihat Pak Ci. Jangan nanti paspor ditarik ya. Enggak, ini namanya Pak Ci Nazif. Nadif. Nah, ini Ustadz Nadif ini dari Selangor ya, Kuala Lumpur. Sungai Buloh tepatnya. Alumni Gontor 2016. Sungai Buloh. Sudah lama di Istanbul ini. Di Istanbul ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Ngapain di Istanbul? Belajar Oh, belajar. Belajar apa Ustadz Nadif? administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Tahun ketiga di Universitas Istinye University. Dari Gontor kemudian ngambil administrasi bisnis. Di tahun-tahun pertama atau sampai sekarang sering mendapatkan kesulitan nggak? Kesulitan alhamdulillah sampai sekarang belum ada karena kuliahnya kan masih pakai bahasa Inggris, jadi lebih mudah lah daripada teman-teman yang lain. Penyesuaian dari Gontor nggak ada masalah kan? Nggak pernah belajar? Nggak ada bisnis. masalah sama sekali. Mungkin sedikit masalah di matematika. Di matematika Itu coba pun mungkin di semester pertama atau kedua. Alhamdulillah. Setelah itu coba nggak ada lagi. Maskernya dibuka. Nah, senyumnya ternyata manis sekali. Live Zat. Iya, enggak, tidak live ini. Jangan lupa like, Ya. share, Jadi hanya di matematika ya? Iya, kesulitannya mungkin sedikit
di ekonomi juga. Di ekonomi juga. Sedikit-sedikit. Jadi artinya tidak ada Kalau kesulitan. di ekonomi itu kan ada teorinya juga. Mungkin di hitung-hitungannya sedikit lebih sulit lah. Oke. Dua-duanya mungkin. Dua-duanya. Kalau matematika kan emang full hitung-hitungan ya. Oke. Jadi aljabar semuanya karena basicnya di Gontor mungkin yang saya rasa agak kurang ya. Agak Jadi kurang di sini di agak situ. kesulitan. Agak kesulitan di situ. Walaupun bagus nilai matematikanya di Gontor tetap aja Masih kurang kurang. ya. Kurang Ya. banget. Jadi tingkatannya berbeda lah Iya. ya. Berbeda lah di sini. Dengan di tingkat universitas apalagi jurusan yang khusus. Oke, baik. Kalau begitu selama mengambil pelajaran di sini berarti nilainya jeblok terus. Alhamdulillah enggak yang mungkin rendah matematika. Dapat Nilainya. beasiswa juga. Beasiswa alhamdulillah tahun ini dapat. Alhamdulillah tahun itu beasiswa karena prestasinya. Iya prestasi. Prestasinya. Nilai. Yang Oh, dilihat nilai. Itu nilai. Apa yang Per departemen. ya, menjadi rumusannya apa, Ustadz Nadif? Rumusannya ya Kan di Gontor nggak pernah belajar yang banyak ya, mata kuliah yang asing lah ya, Ya. yang dulu tidak ada basicnya di Gontor. Kok bisa dapat prestasi dan beasiswa itu gimana? banyak-banyak cari teman aja sih. Banyak cari Iya, teman. belajar bareng teman gitu kan. Oh, belajar bareng teman, Pasti. bukan cari teman. Oh, saya kira kalau banyak teman pasti nilainya baik, gitu. Bukan ya? Sebenarnya orang Turki juga malah nyari orang asing buat belajar. Oh, gitu. Karena mereka kan lingkungannya beda dengan Oh, lingkungan orang asing kan. Orang asing ke sini pasti datang ke sini buat belajar. baik, alhamdulillah. Jadi semangat itu yang penting, semangat Ya, itu ya. pasti. Dalam Gontor itu kan banyak mahfudot gitu. Kira-kira apa yang sering terasa betul dalam perjalanan itu? Apa ya? Moto hidupnya itu untuk memacu belajarnya itu apa kira-kira? Man sobara dhufira, man jada wajada. Sebenarnya semua mahfuzat ada ya dalam hidup kita. Tapi Oh. tepatnya untuk belajar itu banyak sih sebenarnya. Ijtihad. Ya ijtihad wala taksa sebenarnya. Oh, ijtihad wala Kalau paksa. semangat ya pasti Oh. pasti belajar. Oh, gitu. Nah, ini Mas Hakikul ini kabarnya di Kayseri ngambil teknik teknik lingkungan. lingkungan tentang Oh. environment. Dulu Berlin. Oh, Berlin, Basatin. Kalau di pondok, Basatin. Kalau di pondok Basatin. Iya, iya. Tapi Pak ini Guyonan yang ilmunya seperti ya. itu. Tapi ini ilmunya ya. Iya, tuh. Ya. Cara ngolah sampah, kemudian semua tentang lingkungan. Ini sekarang tahun Ketiga ini kuliahnya. ketiga Insya Allah tahun kuliahnya. depan selesai. Oh, pakai bahasa Turki. Turki. Oh. Jadi 1 tahun ngambil bahasa Turki Bahasa dulu. untuk preparation. Oke. Terus baru kuliah. Oke. Terus apa yang terasa sulit atau lancar-lancar saja sejak awal? Di tahun pertama lumayan nangis darah itu. Oh, nangis darah, Mas. Soalnya sempat terlambat saat. Harusnya kan di fakultas saya ada preparation bahasa Inggris juga. Ya. Terus akhirnya masuk preparation sekitar 2 bulan, baru ada ujian susulan buat langsung lulus, biar bisa langsung kuliah. Nah pas langsung lulus itu konsekuensinya minggu depan udah UTS. Oh, begitu. Jadi bener-bener ngejarnya susah di semester pertama. Alhamdulillah tertutup di semester kedua. Udah mulai menyesuaikan, semester 3 mulai tahun lalu udah mulai bisa adaptasi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada, ya sedikit kesulitan ada pasti. Tapi alhamdulillah lancar. Apa pelajaran yang paling susah apa? Di sains kayak Sains. kimia, fisika, matematika. Oh. Terus ada lagi ekologi, tapi sebenarnya ekologi lebih gampang. Lebih gampang ya. Iya, daripada yang sains. Kimia kan juga ada di Gontor pelajarannya. Ada. Cuman bedanya kalau di Gontor itu secara umum, Zat. Secara umum. Secara umum. Kalau ini spesifik ya. Spesifik. Nanti ada di organik kimia, kemudian ada di instrumen. Oke. Tapi sebetulnya kalau ditarik mundur di Gontor itu sudah sangat cukup sebetulnya. Karena yang diajarkan di Gontor itu benar-benar dasar-dasar tapi yang cukup penting. Ya. Oke. Dengan kuliah pakai bahasa Turki. Ya. Terus banyak pelajaran-pelajaran yang sebelumnya
Ustadz Haki ini tidak pernah belajar di Gontor. Iya. Ya, kaget begitu Kaget, ya. benar-benar. Apakah prestasi Anda, Ustadz Hakikul ini dibanding orang Turki itu sama atau bahkan bisa lebih baik atau paling bawah? Alhamdulillah kalau dibilang paling bawah tidak. Sat. Tidak. Cuman ada beberapa hal itu yang saya dibanding teman-teman itu bisa saya unggulkan. Contoh dari pelajaran-pelajaran yang itu kayak global issues, yang itu sifatnya permasalahan global dari segi lingkungan, itu bisa saya kuasain. Soalnya dengan pelajaran pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Yang bahasa Turki? Yang bahasa Turki juga alhamdulillah saya dibanding teman-teman juga masih bisa lah ngikutin, bisa saya unggulkan daripada teman-teman yang Jadi tidak mesti ya orang Turki dengan kuliah pakai bahasa Turki mesti lebih apa unggul itu daripada nilainya lebih baik gitu ya? belum tentu. Belum tentu ya? Belum tentu. Bahkan Belum teman tentu. saya juga banyak yang secara IP lebih ambles daripada saya juga lebih banyak. Kan? Oke. Baik. Nah, ini kita juga bisa lihat ini Ustadz Fajar ini. Ustadz Fajar kan pakai bahasa Turki atau bahasa Arab? Bahasa Turki ya, Sat? Bahasa Turki. Ilahiyat ya, studi Islam atau usuluddin, tapi belajar pakai bahasa Turki. Full 100%. Full 100%. Arabnya juga ada pelajaran bahasa Arab, itu juga bahasa pengantarnya pakai bahasa Turki. Oh, mengajar bahasa Arab pakai bahasa Turki. Wah, orang Indonesia, orang Sama Lampung. kayak di sama kita kalau mungkin ke Indonesia ya. Ya, jadi Bisa muter-muter dulu ya. Iya. Jadi ya begini. Antum orang Lampung. Terus belajar bahasa Arab di Turki dengan pengantar bahasa Turki. Jadi mau ke Mekah, mampir dulu ke Tulungagung. Oh iya. Tulungagung dulu. Belajar bahasa Jawa dulu baru pergi ke Mekah. Iya, gitu kan. Makan nasi pensiun dulu kan. Tapi meskipun demikian bagaimana? Prestasinya gimana? Ya, alhamdulillah sejauh ini kalau dilihat dari pelajaran udah nggak ada yang apa ya istilahnya remit ya, nggak ada yang iya. Oh, tidak ada yang ulangi gitu Nggak ada ya. yang ulang Iya. sejauh ini sampai sekarang. Kalau Alhamdulillah. dengan ada mata kuliah yang misalnya terbaik sekelas, Kalau sampai mata kuliah terbaik sekelas mungkin belum, Zat. belum. Cuma kalau ada beberapa mata kuliah yang nilai tinggi di antara yang lain ada. Oh, jadi justru banyak orang-orang Turki yang di bawah Ya, antum gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar bareng gitu ya, terus juga apa namanya saling bagi-bagi Diskusi, ya, seperti itu. membahas soal-soal Terus pelajaran-pelajaran. setelah ujian baru ditanya satu sama lain dapat berapa gitu. Kadang-kadang ya nggak enak Karena nilai antum lebih tinggi. bisa jadi dibanding ya takutnya malah teman-teman yang lain ya kapok belajar sama antum ya. Ternyata antum lebih tinggi nilainya ya. kadang-kadang seperti itu. Padahal pura-pura nggak tahu ini orang asing pakai bahasa Turki. Iya, Ternyata waktu belajar pura-pura nggak tahu, Ya. tapi waktu ujian ya udah sedot semuanya gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, inilah berkahnya kita itu apa itu mengamalkan kesungguhan ya. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Mansara ala darbi wasala. Siapa saja yang apa itu berjalan di atas relnya gitu ya. On the right track, dia akan sampai gitu. Baik. Ya. Nah, ini gimana Ustadz Fauzan ini? Strateginya gimana? Ini baru datang ya? Baru datang. Kuliah di mana? Di Istanbul Zaim. Istanbul Zaim. Oh, Istanbul Zaim dia tidak mewajibkan dalam bahasa Turki ya. Dia bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar semuanya. Teman-teman ini juga lancar semuanya dan mendapatkan nilai yang baik, ilmu yang bermanfaat. Demikian dari pelataran mana ini? Ayah Sofia dan Sultan Ahmed, kami semuanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.